Bapak, saya membuat apa ini anak 3 orang? Saya bilang, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Kok dia pun bapak kandung, saya tidak tahu kenapa saya harus bikin dia tahu. Saya tidak tahu. Terus dia mau saya berdoa. Bapak masuk dulu. Terus kami duduk. Saya masuk, saya berdoa. Saya berdiri di pintu, mantu ada tidur di dalam. Saya berdoa sambil begini. Di kesempatan sukacita ini saya ajak kita membaca satu bagian Alkitab. Saya kira ini hanya kita mengulang saja, dan saya kira ini saudara familiar dengan bagian ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Yang betul-betul. Ada yang tidak buka juga amin ini yang kita pusing. Ya, baik. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam sukacita dan salam sehat buat kita semua. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Samaria. Mau jadi orang Samaria. Yakin? Yakin. Betul-betul yakin. Kalau saudara mau jadi orang Samaria, berarti harus duduk di jalan Yerusalem Yeriko tiap hari. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Tidak mau, kok? Wih, memang ini orang. Pertanyaan, cerita ini dimulai dari pertanyaan seorang ahli Taurat. Dia bilang begini, Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Supaya kita lihat perumpamaan ini sebagai jawaban apa yang atas pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Guru, apa yang harus kamu buat? Yesus bilang, engkau kan ahli Taurat. Apa yang kau baca di sana? Dia bilang begitu, kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia. Oh betul, bisa lakukan itu. Coba pikir. Tetapi untuk membenarkan dirinya, ini orang bilang begini,
Dan siapakah sesama manusia? Lantas Tuhan Yesus begini, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem Yeriko itu perjalanan yang tidak terlalu jauh, 30 km kurang lebih. Tapi jalannya menarik karena dia berliku-liku, berbatu-batu lepas, tidak ada rumah di sekitar itu. Dia ada di bawah 400 feet di bawah permukaan laut. Itu berarti kalau ada orang dirampok di situ, tidak mungkin ditolong oleh siapapun, dan tidak ada orang sembarang lewat situ. Tapi datanglah orang ini dan dirampok. Pembacaan tadi bilang begini, dia bukan satu dirampok, dipukul sampai hampir mati. Lantas kemungkinan sekarang itu datanglah imam itu. Imam itu tolong kau tidak? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu tuh. Imam apa ada orang susah tidak tolong? Tidak. Tapi jangan cepat-cepat dulu. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak sekali orang. Ada yang ditabiskan jadi imam sampai mati tidak pernah melayani di bait Allah. Kenapa? Antriannya sangat panjang. Lalu katakanlah imam ini dapat tugas pelayanan di bait Allah. Dalam perjalanan itu dia bertemu dengan orang yang dirampok hampir mati. Ini orang kalau berdarah apalagi mati kalau disentuh, maka imam ini akan dianggap najis, tidak boleh menjalankan tanggung jawab pelayanan. Pertanyaannya, kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Kalau saya tergantung siapa yang dirampok dulu. Kalau dia janda muda, saya pasti tolong. Tapi kalau dia nenek tua, saya akan bilang, nenek, barangkali ini jalan Tuhan. Tapi saudara tolong, saudara mantap betul. Setelah imam itu datanglah orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara-saudara dari para imam. Secara sengaja memang sudah dipisahkan. Dari 12 suku itu ada satu suku yang khusus hanya urus bait Allah. Kenapa? Aktivitas orang Israel di bait Allah itu banyak. Dari pagi sampai sore, Maka bait Allah harus dalam keadaan baik. Yang harus urus apa? Orang Lewi itu. Maka mereka tidak boleh ada kerja lain selain urus bait Allah. Lalu dalam perjalanan mau urus bait Allah, ada orang dirampok. Kalau saudara orang Lewi itu tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Kalau saya ya tergantung ikut saya. Lalu kemudian datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Tolong. Makanya saudara mau jadi orang Samaria itu kan orang baik hati sekali itu orang tuh. Tetapi hati-hati saudara. Kenapa? Kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena orang Samaria tidak bergaul, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Padahal keturunan itu dong satu keturunan. Setelah Salomo mati, terjadi perebutan tahta Israel. Siapa yang harus pimpin? Oleh karena itu mereka perang saudara. 2 suku tetap di selatan dan yang 10 ada di utara. Ibu kotanya Samaria. Domba saudara menunggu bakal lain ngiri. Saudara tahu bahwa kalau apa sudah disentuh oleh Samaria, orang Yahudi tidak akan sentuh karena dianggap najis, tidak boleh. Waktu Yesus datang, waktu Yesus ada waktu itu, domba kelahi belum lama, baru 700 tahun. Orang Samaria ada kok. Di sini ada domba kelahi yang saudara. Ada kemungkinan dia orang Samaria. Dia orang Samaria. Dia memang sudah rencana memang. Oke, kita lanjut. Tadi kan saudara ini tadi orang Samaria itu kan. Ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria itu untuk menunjukkan kasihnya kepada orang yang ditolong itu. Kita hitung satu-satu ke saudara, ukur saudara memang Samaria betul kok atau hanya kerinduan. 1. Orang Samaria itu siram luka-luka orang itu pakai anggur. Bisa? Ini orang Samaria ini dia jalan di mana bawa anggur.
Anggur yang ada, alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan virus-virus, luka-luka itu supaya tidak menyebar lebih luas. Ini orang Samaria ini memang di mana dia bawa anggur. Di sini ada di mana bawa anggur? Ada atau tidak? Oi, abola bilang ada. Pasti sopi pura itu. Ya. Setelah anggur itu dia oles luka-luka orang itu pakai minyak, kemungkinan besar itu minyak zaitun, karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk dua pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit tahan sedikit tidak mungkin dia bilang makanya Oke, untuk dia pekerjaan ini bisa dilakukan? Ya tadi yang mau jadi Samaria dong tuh. Bisa? Bisa. 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 Mantap. 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 Ketiga, lantas dia ambil kain, setelah dia taruh, dia bersihkan pakai alkohol, pakai anggur itu, setelah dia oles minyak, maka dia bungkus pakai kain. Bisa? Bisa. Bisa. Yang Samaria dong tadi bisa? Bisa. Keempat, lantas dia ambil orang itu, dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, dulu itu otosu ada? Tidak ada. Pick up ada? Tidak. Grab ada? Tidak. Ojek ada? Tidak. Berarti salah satu alat transportasi mereka adalah keledai. Saya mau kasih tahu saudara, saya renungkan bagian ini berulang-ulang. Kenapa? Saya kalau bawa mobil, saya kalau bawa oto itu di Kupang, kalau mau pisoe, kopi atam buah. Kalau ketemu orang celaka, ketemu orang bakal lain, untuk tolong, saya tolong. Oh, saya pendeta. Tapi itu pertolongan biasa jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu kemudian dong lihat saya agak lama. Kalau dia agak selamat, tidak lama dong dia begini, Bapak bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak pun oto kok. Itu saya pikiran itu. Tapi saya mau tanya saudara, kalau saudara punya oto, ketemu orang hampir mati di situ, berdarah-darah, terus mau bawa ke rumah sakit, saudara mau? 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 Yakin? Saya tanya banyak orang dan yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada oto. Sebab kalau dia sudah ada oto dan cuci bersih, apalagi dia punya sikat, itu istri bisa naik lepas sendal. Tapi saudara bisa yang ini mau dong, ini pasti bisa Woi saudara memang terlalu mantap. Sudah apa ini? Keempat. Yang kelima, dia muat ini orang di atas foto, dia bawa ke rumah penginapan. Itu orang celaka di sini, dia bawa, dia taruh di Aston, bisa? Yang mau Samaria dong, di sini saudara mulai ragu-ragu di Samaria itu. Bisa? Yakin? Yakin. Woi, taruh di Aston. Tadi seberapa ini? 5. Ke-6 saudara dengar. Bukan saja dia taruh di rumah penginapan, tapi dia merawat orang itu. Dia masak bubur, dia masak air panas. Pagi-pagi dia ketok pintu, ya masih hidup. Dia masih cek. Bisa? Yang Samaria belum bisa. Saya lihat saudara kerinduan ini makin menunggu. Makin menunggu. Bisa? Wah, tangan. Ketujuh. Dan dia ambil uang 2 dinar. 2 dinar. Dia kasih kepada pemilik penginapan. Dia bilang begini, urus saja. Kalau yang kau belanjakan lebih, nanti aku kembali. Aku menggantikan. Dulu kalau orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Jadi kalau dia kasih 2 dinar, itu berarti dia upah kerja 2 hari. Dia kasih untuk orang susah. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ini yang tua dong
maksud tidak jawab, tinggal yang belum ada kerjaan. Upah 2 dinar bisa kasih orang susah. Mama-mama dong bisa. Suka tahu bapak. Oke, mari kita lihat, mari kita lihat ya. Dengar, siapakah orang Samaria? Orang Samaria itu bukan saya, bukan saudara. Biar saudara mau ke mana itu tidak bisa. Karena satu hari bisa, mungkin besok tidak bisa lagi. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya, bukan saudara. Tuhan Yesus itu datang dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau bicara dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Apa? Hatiku rindu ke sana. Sekali lagi, Yerusalem. Yerusalem kota kudus menuju ke Yeriko kota terkutuk. Kalau bicara dalam konteks Palestina, mereka tahu itu. Ini sebuah gambaran untuk mengatakan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya adalah sebuah perjalanan via dolorosa. Dalam perjalanan yang sukar, sulit itu, susah, sengsara itu, dia bertemu dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dirampok dan dipukul hampir mati? Saya orang itu. Saudara, kita ini orang-orang yang dirampok dan dipukul hampir mati dalam perjalanan Yerusalem ini. Siapakah yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Siapa? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena kadang-kadang iblis juga mungkin tidak tahu apa-apa. Ada kisah dulu bilang begini, satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan ketemu dulu. Yo, kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Saya pun pekerjaan semua manusia soal angkat habis. Yang korupsi manusia, itu uang korupsi juga dong tidak bagi saya, tapi dong bilang itu pekerjaan iblis. Yang selingkuh itu dorang janji ketemu di jalan 40 dan tidak ada saya, tapi dong bilang itu sama pun pekerjaan. Weh Tuhan, biar kasih manusia itu pekerjaan saja, tidak lagi. Kita dirampok oleh nafsu kita, oleh keserakahan kita, oleh kerakusan kita. Kita sekarat dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, berdarah-darah hampir mati. Dalam kondisi sukar sulit itu, manusia tidak bisa ditolong oleh para imam. Tidak ada imam yang bisa tolong. Tidak ada orang Lewi yang bisa tolong orang yang hampir mati. Tidak bisa. Ini imam dong, ini saya suka omong hal ini. Banyak orang tidak suka saya omongin, tapi suka omong. Masuk surga itu seperti PWC. Tahu WC? Tahu? Tidak bisa diwakilkan. Tidak mungkin saya bilang, Pak Beben, di mana? WC? ITP.
Masing-masing akan pergi sendiri. Amin kok. Imam pun tugas apa? Imam pun tugas hanya kasih tahu Bapak di situ. Dia pun jalan dari sini. Oh terima kasih, os anjingmu. Datanglah orang Samaria itu. Dalam kondisi itu saudara, datanglah orang Samaria itu. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah kita sembuh, Tuhan Yesus angkat kita taruh di atas keledai tunggangannya. Itu sebuah kehormatan dan kemuliaan. Lantas dia titip kita di mana? Di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang sesekarat mau mati, Tuhan tolong. Habis itu setelah dia sembuh, dititip di gereja. Tapi banyak yang bangun lari dari gereja, banyak yang bangun lari dari rumah penginapan. Amin kok. Di sini juga ada. Dia pakai baju warna hijau. Saya omong di mana-mana, ada orang ini yang 1 tahun dia di gereja 2 kali. Ada satu pada waktu Natal, satu pada waktu Paskah. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia punya singkatan tambah panjang, napas 1. Kalau mulai napas 1 tuh langsung ingat sembahyang lah. Betul. Di sini ada dia bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak, siapapun suami, supaya kita doakan dia, kan kita mau dia baik kan. Saudara-saudara, itu serius saudara. Kenapa? Lalu ketika Tuhan taruh di rumah penginapan, Tuhan bilang begini, urus ini orang. Ini ada modal 2 dinar, engkau urus. Bukan 1 hari punya, ini untuk 2 hari punya. Selalu dan Tuhan itu dilipat kali gandakan. Tidak pernah dia taruh, urus. Nanti kalau kau belanjakan lebih, jangan takut. Saya datang, saya ganti. Saya datang, saya ganti. Betul? Dia pesan begini, gereja yang urus habis-habisnya, orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak urus habis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu tidak diberkati. Tidak diberkati. Pak, tidak diberkati karena uang banyak. Hina. Kira berkat itu soal uang. Kira berkat soal uang. Itu pertanyaan biasa saja, tapi itu pertanyaan paling menghancurkan cara berpikir ahli Taurat itu. Kenapa, saudara? Ahli Taurat orang itu merasa bahwa mereka sudah sangat tahu hanya kitab suci. Bukan saja tahu, mereka melakukan itu kitab suci. Dari 10 hukum. Umur 5 tahun hafal 10 hukum. Bukan kayak kita kalau besok mau nikah bertanya bilang hukum ke-6 apa lagi. Kau umur 5 tahun. Di umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah menghafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10, kalau saudara baca kitab Imamat dijabarkan jadi 613 pasal. Semuanya dihafal. Umur 10 tahun. Ini kita pun anak dong, ini belum bukan hafal 10 hukum. Pendeta pilih bilang, adik-adik, adik toko on pendeta lihat. Kira itu prestasi. Di umur 13 tahun itu anak dong sudah di anak Taurat, semua yang dong hafal dong lakukan, yang hafal dilakukan. Itu baru orang biasa, apalagi ahli Taurat. Berdasarkan itu mereka pikir untuk mau masuk surga gampang, kok saya sudah lakukan semua. Mereka tidak butuh lagi orang Samaria itu. Kalau bisa semua, apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Dong pikir apa? Makanya pertanyaan itu ringan, tapi pertanyaan itu paling menjungkir balikan cara berpikir itu. Bukankah kita begitu?
Banyak orang merasa dia sudah bisa melakukan segala macam, jadi kalau masuk surga aman. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin. Kenapa yakin? Saya lihat ini saudara ini kayak ragu-ragu, tapi mau di surga. Saudara tahu, ini pertanyaan paling bikin rusak cara berpikir itu orang Yahudi. Sekaligus Tuhan Yesus mau ukur sejauh mana perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini berdoa, mencoba melakukan apa yang ditulis dalam Alkitab, tapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saya biasa bilang begini, yang bagaya-bagaya itu dong hanya bermain di pinggir-pinggir saja, malam jauh. Pernah pi pantai? Pantai mana? Bikin apa? Kalau saudara pi pantai, bermain di pinggir pantai itu air hanya sampai betis. Saudara bisa tendang-tendang, bisa sambil baterai. Itu karena di mana? Pinggir. Coba masuk barang 500 meter di dalam. Di pinggir pantai kalau saudara bisa foto-foto dong. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter di dalam, kok perahu semua tenggelam, baru kita baterai. Woi, perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Yang bagaya-bagaya itu dia baru di pinggir-pinggir. Amin. Dalam balon jauh. Saya mau tanya saudara, pernah jalan kaki? Di mana? Jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya tidak jauh. Karena jaraknya tidak jauh, kekuatan full ada pada kita. Karena kekuatan full ada pada kita, orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Kok jalannya ibu-ibu bisa pakai high heels, hakim untuk tinggi, karena jalannya dekat. Betul? Lebih jauh sedikit, lebih jauh sedikit. Naik ojek, pernah naik ojek? Di mana? Pasar mana lah? Kalau saudara naik ojek di pasar itu anak gas motor kencang dari sini, saya yakin kalau dia makin kencang yang di belakang akan korek. Dia bilang begini, adik pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun ada tidak bisa. Terusin anak ojek bilang tidak bisa tanta. Kok kenapa? Tanta hanya bagi 5.000 saja. Kalau memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem tanta. 10.000 dobor pakai rem. Tapi poinnya jelas, makin jauh berjalan, orang mulai ada rasa takut. Pasti dia mulai berharap pada Tuhan. Amin. Yang bagaya dong itu yang jalan dek-dek dong. Di sini ada yang bagaya-bagaya? Ada di sini. Kau lihat dia? Kenapa saudara lihat saya semua? Lebih jauh lagi, naik bis pernah? Kelihatan buah pernah? Bis makan pernah? Duduk di samping sopir pernah? Saudara lihat itu sinar gemilang kalau gas sampai di Campong atau di TMF, itu hampir-hampir yang sopir kalau minjak rem kita mau angkat kaki. Itu kan betul. Makin jauh berjalan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Yang bagaya-bagaya itu baru di mana? Di sini ada fam apa? Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Sabu pernah? Mantap. Orang kenapa saya sebut sabu? Kita biar bisa berenang sejauh 10 km, tapi kalau tenggelam di laut sabu, jago hilang bapak. Jago hilang. Saudara, saya melayani di sabu kira-kira 5 tahun. Kalau musim timur itu berat, gitu. Kalau musim barat itu pasti barang senjata. Tapi kalau musim timur itu masih ada kesempatan jalan. Biasanya pada waktu pulang itu berat gitu. Yang menarik kalau ini kapal ada begini-begini, don't tahu ada saya di atas dan datang dan bilang begini, Pak Pendeta Yandi, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut sabu ibadah. Ada yang menarik saudara
bagaimana kalau kita ibadah di Laut Sabu? Kenapa? Pada waktu persembahan. Pada waktu persembahan di Laut Sabu itu, saudara, kami tidak pakai ini tangguh, kami tidak pakai ini. Pertama, karena memang tidak ada. Kedua, kami mesti pakai dos. Kenapa dos? Karena sekali isi begini, itu dapat berapa? Dapat berapa? Langsung masuk. Tidak lewat otak, dia langsung. Di Laut Sabu, itu sekali tarik begini, masuk. Beda dengan ibadah di darat. Betul? Beda atau tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Kalau kita ibadah di darat, satu kali isi begini, itu kayak agak lama. So agak lama lagi mata kita putar 2-3 kali. Dia mata kayak ada firasat. Terus dia ambil persembahan, dia isi, yang mau persembahan sudah lewat baru dia kali. Kenapa? Saya isi yang merah. Menyesal. Betul. 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 Pernah alamin. Sampai yang biasa pikir aja suruh anak dong bilang singgah di kios cepat-cepat. Ada. Dia ada di sini. Saya mau tanya singgah di kios untuk tukar uang supaya kasih yang besar. Makanya kemungkinan kita mesti ibadah di Laut Sabu. Yang bagaya-bagaya itu hanya jalan di mana? Di sini ada. Dia ada duduk di sini. So tunjuk. Abola mulai tunjuk. Lebih jauh lagi naik pesawat. Pernah? Di mana? Alor? Kau bilang orang-orang terbang saja. Naik pesawat itu jangan naik yang ATR dong, yang GPR, naik yang Boeing, naik yang Airbus. Itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. Itu 12 km itu pesawat kalau jatuh kita mati. Itu dia berbegini, dia mati. Dia langsung. Saudara-saudara di ketinggian kira-kira 12 km itu kan aman. Orang sudah bisa lepas dia sabuk tengah, sudah bisa jalan-jalan sedikit. Itu tidak rencana buang air kecil, saya ngajak di belakang ke orang tahu. Terus tiba-tiba lampu seatbelt, lampu sabuk pengamannya menyala. Ada suara bilang begini, ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Kembali ke buat apa? Jago hilang bapak. Dia akan kembali dengan teratur. Yang bagaya-bagaya dong itu bermain di pinggir jalan belum jauh. Dia pasti duduk begini, ada anak kecil satu ribut-ribut di situ, dia nanti korek. Adik, doa. Di ketinggian kira-kira 12 km itu, kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Cepat atau lambat ini? Terlalu cepat. 900 km per jam itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dong. Lebih kalah. Di kecepatan pesawat seperti itu, makanya pesawat tabrak awan pun pasti pesawat guncang. Itu menarik. Kenapa? Kalau pesawat secepat itu dia tabrak awan terus pesawat guncang, semua orang Kristen yang ada di atas pesawat langsung bilang Yesus. Kalau di darat kaget memaki bapak. Bapak maki kalau ada pendetan aja bilang ampun. Ini hanya di mulut sama di hati tidak. Betul. Di sini ada. Itu mama ada duduk di sini.
So tunjukkan memang Tuhan. Saya tidak pernah lihat orang, saya tidak pernah dengar orang memaki di pesawat, tidak pernah. Di sini ada juga memaki. Kumpul uang kita beli kasih tiket suruh dia berangkat. Pas bulan Februari begitu saya yakin itu pulang satu persekutuan doa di dia rumah. Saya mau kasih tahu apa nih saudara? Orang kalau dia ukur dia perjalanan dengan Tuhan, dia makin sadar dia bukan siapa-siapa. Dia makin sadar. Kenapa hal ini menjadi catatan penting? Karena banyak orang yang sudah sombong secara rohani. Kadang-kadang kita dengar, mari tekol baktua berdoa 1 kali, membuat nanti berdoa 2 kali, dan kakak tua nanti 3 kali. Sebenarnya kasih jawabannya baktua, membuat atau kakak tua? Tuhan ada toh? Jadi semakin jauh berjalan dulu dan Tuhan kita tahu kita bukan siapa-siapa. Amin kok. Jangan sampai kita yang ganti kembali Tuhan. Kita pun juga Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, kalau Tuhan layanilah mereka, kerjakan, titip. Perjalanan dengan Tuhan itu adalah perjalanan untuk menemukan jawaban, bukan untuk tanya terlalu banyak. Tuhan bilang, yuk, bikin batra. Dia tidak tanya. Dia kerja saja, padahal dia mestinya tanya kalau laut di mana. Dia kerja saja. Nanti bikin itu batra bertingkat-tingkat. Dia tanya kok tidak? Tidak. Dia kerja saja. Nanti bikin dia pun kamar banyak-banyak. Dia tanya kok tidak? Tidak. Padahal dong hanya 8 orang. Itu pun suami istri. Mestinya gampang. Dia tahu. Nanti air sudah. Air mulai naik. Terus tidak ada lagi tempat untuk orang mau aman. Baru dia mengerti ini maksud Tuhan. Amen. Perjalanan dia menemukan jawaban. Nanti ketika Tuhan mengizinkan binatang mulai masuk, kuda mulai masuk, semua mulai masuk, dia mengerti betul, memang harus bertingkat-tingkat. Coba kalau dia satu losa bawa kamar di sini, babi pun di sebelah. Dia mengerti kenapa Tuhan suruh dia bertingkat-tingkat. Betul atau tidak? Tuhan izinkan sekarang binatang mulai masuk, gajah masuk, sapi masuk, kerbau masuk, kalajengking masuk. Baru dia bilang, betul, ternyata mesti kamar-kamar. Bayangkan kalau satu kamar dengan lebah, itu kalau akan disubangka-bangka di sini. Makanya perjalanan dengan Tuhan, perjalanan menemukan jawaban. Kalau Tuhan suruh kerjakan saja. Amin kok. Amin. Yang iman dan yang perlu kita kerjakan itu dia gabungan ada. Kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan. Dan ada waktu di mana berdiam diri dan lihat bagaimana Tuhan mengerjakan. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Ini iman ini kasih tahu di otak. Otak, iya. Lu tahu kok tidak? Tidak. Nah kasih tahu dulu. Otak, lu kasih tahu kaki ya. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi kasih tahu kaki supaya kalau ada otot trek lari kencang, kaki jangan lompat di tengah jalan. Nanti. Supaya apa yang kita imani dan apa yang kita kerjakan itu dia jalan bersama-sama. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan menyiapkan masa depan untuk saya. Anak 3 orang saya terlalu percaya ada masa depan. Tapi yang antar itu anak di sekolah itu bukan Tuhan yang antar. Saya yang antar. Kan itu yang harus saya kerjakan. Siapa yang terlalu sibuk pelayanan terus pagi-pagi dia berdoa, Tuhan saya sibuk mau pelayanan, jadi pagi Tuhan kalau jemput adik mau ke sekolah. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi kerjakan saja apa yang perlu kita kerjakan. Amin kok. Saya ingin mengakhiri dengan 2 hal. Pertama saya mau kasih saudara supaya kita tahu diri kita siapa di hadapan Tuhan. Karena semakin jauh berjalan kalau kita tahu kita bukan siapa-siapa. Supaya bahwa orang itu datang kepada Tuhan dan bukan kita. Saya pernah kasih tahu saudara. Ada satu waktu saya melayani di Alor.
Satu waktu saya ingin ketemu satu keluarga. Saya pergi jam 9 malam begitu, ternyata tidak usah tidur. Saya malam. Manusia apa kok ayam warna bonus naik tidur semua. Aku pulang dengan kecewa. Besok pagi saya pikir kira jam 10 pagi. Wah, di situ semua orang subana. Ternyata ibu di itu rumah mati. Tahu mati? Mati tahu? Meninggal tuh yang mati begini. Nah, itu dia semua. Dong suka mandi habis itu ibu suka pakai kebaya putih lah, sarung alor. Dong kas masuk di satu kamar begini, kodong duduk menangis. Terus tiba-tiba saya sampai di suami bawa anak 3 orang, 2 anak datang di saya. Dia berlutut pegang saya pukul, dia bilang, "Bapak, saya mau buat apa ini anak 3 orang?" Saya bilang, "Saya tidak tahu." Memang saya tidak tahu. Kok dia mau bapak kandung, saya tidak tahu kenapa saya harus bikin dia tahu. Saya tidak tahu. Terus dia mau saya berdoa. Bapak masuk dulu. Terus kami duduk. Saya masuk, saya berdoa. Saya berdiri di pintu, mantu ada tidur di dalam. Saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit orang-orang dari kamar itu bangun lari semua. Kenapa? Ibu ini bangkit. Dia bangkit. Dia jalan menuju saya. Dia bilang, "Bapak, saya jalan terlalu jauh. Saya haus." Terus saya bilang, "Hei, lihat kasih air karena saya takut." Memang saya takut. Kalau abang tidak mau bangun langsung jalan begini, saudara dia takut. Saudara dia takut. Saya tak berita beredar di kampung itu, berita beredar di situ. Pak Manobe itu kalau berdoa orang mati bangkit. Itu saya dalam begini. Tiga hari kemudian datang satu anak muda ke rumah. Dia bilang saya begini, "Bapak, nenek sakit berat." Saya bilang, "Lu maksud?" "Bapak doa dulu." Saya bilang, "Kenapa tidak? Kita berangkat sekarang. Let's go." Kita pergi sampai sana, mantu ada tidur begitu tuh yang jangan bilang, "Bapak, silakan Bapak berdoa dengan iman yang sama, dengan kata-kata yang sama." Saya bilang begini, "Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin." Saya duduk kembali. Belum 5 menit itu nenek mati. Tidak hidup mulai sampai nanti. 3 hari lalu saya berdoa, yang lagi mati itu bangun Bapak. 3 hari kemudian saya berdoa, yang hidup. Di situ baru saya mengerti, tugas kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan ame Tuhan, kayak jangan ame Tuhan pun kerja. Amin kok. Jadi kalau Tuhan bilang, layanilah pada kekasih Tuhan, layani. Ada satu persekutuan Tuhan doa dari saya, dong izin pelayanan, doa kasih Pak Gubernur. Dong begini, kita ketemu minggu berikut, dong kasih kesaksian bagaimana dong Piko melayani gubernur. Habis itu juga saya tanya dong, "Woi bosan tim melayani gubernur kok?" "Iya, ini firman yang didapat itu apa?" Dong ngomong-ngomong saya bilang, Amsal 29 ayat 2 ada kok tidak? Dan cepat-cepat buka bilang begini, "Jika orang benar bertambah, bersuka cita rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesah rakyat." Demi itu ayat tidak ada, memang tidak boleh ada. Ini ayat ada yang kok berat banget. Saya bilang, saya heran dengan kamu, melayani kasih gubernur, kamu datang di kesaksian, melayani satu janda miskin di sini nih, kamu rasa tidak ada kesaksian? Ini manusia melayani batingga bapili begini ini, jalan jauh kok dekat. Tinggi. Kita ini suka bapili. Kadang-kadang kalau berdoa kasih orang kaya ini, "Bapak, kita mau doakan Bapak, iya. Berdoa untuk Bapak dan Mama kok, ya. Anak-anak juga kok, Bapak pengusaha juga kok." Akhirnya Bapak tidak omong, kita omong kembali ke sini. Tapi kalau kita
kita pun cara berdoa, nenek tutup mata kok kita berdoa. Mati itu tuh hampir kena aja. Tidak baik lah. Kalau mau melayani itu standar. Karena waktu Tuhan temukan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, kalau dia pilih-pilih sayang kita sudah selesai habis. Amin kok. Kita ini semua ini Tuhan dapat di jalan Yerusalem Yeriko. Mestinya kita satu hati, bukan saling bakas jatuh. Panggilan orang-orang percaya, panggilan untuk bersatu, panggilan untuk saling mengasihi. Ini panggilan untuk satu kas jatuh, satu omong satu pun tidak baik, satu gae satu, tahu gae? Gae kata bahasa Alor bilang, gae juga, gae pun jai. Nah saudara tahu, supaya kita betul-betul kita ini orang-orang senasib sebenarnya yang Tuhan temukan kita. Itu hari kalau Tuhan kita tolong kita begini. Jangan sombong Amin kok. Saya kenapa harus ngomong ini? Kalau mau ujian dulu belum COVID ini kau ujian, banyak orang tua telepon saya, Pak Pendeta, yuk doa dulu. Kenapa? Ini laki-laki ini mau ikut ujian Bapak tapi berat. Oke, suruh dia belajar baik-baik, kita dukung doa Di luar dugaan ranking 1 nilai paling tinggi, bikin syukuran di rumah, undang kami. Waktu kita sampai kita tanya, ranking berapa? Bapak dia ranking 1 Bapak. Memang kami pun keturunan orang pintar-pintar semua. Nah yang tadi berat-berat itu siapa? Jangan sampai Tuhan sudah berpihak kepada kita lupa diri. Tuhan ini tolong kita dalam susah sengsara di Yerusalem Yeriko. Ya kalau Tuhan bilang, hendaklah kamu saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Lihat kau perhatikan. Amin kok. Tolong kau atur baik-baik kok. Lihat kami ini nenek-nenek dulu. Di sini ada nenek-nenek. Oh ini nona-nona semua. Sekarang ini kadang-kadang kita pusing membedakan mana nenek mana nona. Begitu. Saudara-saudara, saya bilang begini. Saya akhirin khotbah saya. Saya bilang berita Injil itu berita pembebasan. Yang membuat orang yang takut itu jadi tidak takut. Saudara tahu sebelum Natal, sebelum Yesus lahir itu sudah. Kalau kita baca perjanjian lama kita temukan, celakalah. Waktu kita baca di perjanjian baru ketika malaikat berjumpa dengan Maria, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu kata celaka kita tidak ditemukan. Kita yang temukan begini, jangan takut. Supaya ketika manusia ada masalah, jangan takut. Benar itu penting. Supaya kalau ada anak muda ini datang kepada saya, dia bilang begini, Bapak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, iya, saya juga orang berdosa. Tapi kata jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari kita semua. Kalau sampai dia datang di kasih yang Pak Pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa di dunia itu. Ya saya lihat hukum bukan muka berdosa ini. Kalau tidak bertobat nanti kita akan empat uang semua. Masa berita yang harus berikan kebebasan supaya orang betul-betul itu. Saya bilang mama dong, mama. Kalau kas makan anak yang umur 1-2 tahun kalau tidak mau, jangan kas takut dorang. Adik-adik makan ayo adik makan biar adik badan bagus makan Ini anak tidak mau makan belum? Makan. Itu om juga kalau di sini ada bantuan ada di sini yang biasa bakas takut. Ini juga bakas takut. Anak-anak dong kalau tidak bisa tidur malam, kasih tahu dong bapak, adik tidur sudah bapak mama besok mau kerja, bapak mama sudah capek nih sayang, ayo tidur itu baik tidak? Ini anak tidak mau tidur, dong suami istri sepakat kas mati lampu. Setelah kas mati lampu, bapak keluar dan dua sengaja garu jendela.
Dia pun mama sengaja kaget ya. Om aja suti dong. Di sini aja. Itu keluarga tipu-tipu. Lebih mau bertobat sudah. Kenapa saya ngomong ini? Kenapa saya ngomong ini? Saudara dengar. Corona ini sudah masuk 2 tahun toh. Nah, corona ini kan banyak orang tua di rumah. Banyak orang tua bilang begini. Don't telepon nompu anak dong. Anak dong. Yuk. Kamu di mana? Nak jemputkan dulu kok. Wah, kita kok pasir-pasir kok lihat kota Kupang kok. Ini kita semua tanah ya di rumah ini. Terus dia pun anak jawab dong bilang begini. Cuy. Sutua-tua na diam di rumah. Corona ada jalan-jalan. Yang orang turun Pak Pendeta lihatin dong kita panggil dong kau bawa pasien dong kas takut kita dari corona. Terus saya bilang begini, betul, saya prihatin. Tapi bapak mama coba ingat-ingat coba bapak mama ingat-ingat. Jangan sampai itu hari dong masih kecil bapak mama dong ada kas takut dong. Sekarang kita sutua dong besar. Jadi dong kas takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan coba-coba perbuat kepada. Itu hari mama ada kas takutannya dong. Mari kita hidup dalam sukacita karena kita ditebus oleh Tuhan saling memperhatikan dan mari kita anggap sayang lain itu lebih penting dan kita sekalian supaya kita bisa sama-sama. Yang dimaksud lebih penting itu kepada kita tidak penting, tapi kita bersatu, kita bersama-sama di dalam Tuhan yang dimana Tuhan dipermuliakan.